杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Sekarang Yangke tahu bahwa Ai-Oh telah menahan banyak amarah dari para alkemis yang tidak menentu itu. Lalu bagaimana dengan taruhan Anda dengan Jode? Bagaimana dengan Lusinan Elisir tingkat Raja Kekosongan setiap tahun? Di mana Anda tinggal? Apa Anda ingin saya mengirimkannya kepada Anda? Tanya Ai-Oh. Tidak perlu, anggap saja itu hadiah pertunangan saya, kata Yangke sambil tersenyum. Mata Ai-Oh menyipit. Bisakah Anda memberi saya Lusinan setahun? Ratusan dalam 10 tahun. Ribuan dalam 100 tahun. Itu ramuan tingkat Raja Kekosongan, bukan pil biasa. Senior, apa Anda lupa kalau saya juga seorang alkemis? Saya bisa meracik ramuan sendiri. Ai-Oh tertawa bodoh. Jadi hadiah pertunangan ini tidak cukup untuk Anda? Yangke menyeringai. Ditambah lagi teknik pemurnian bintang dan murid-murid alkemis saya. Ya, kurang lebih begitu, kata Ai-Oh gembira. Bagaimana kalau kita tambahkan selusin formasi antar bintang? Yangke tersenyum tipis. Ekspresi Ai-Oh menjadi serius dan ia berbisik. Saya baru saja akan bertanya kepada Anda tentang ini. Bisakah Anda benar-benar membuat susunan ruang angkasa semacam itu yang dapat berteleportasi langsung dari satu bintang ke bintang lain? Karena senior tahu ini, Anda seharusnya mengetahuinya dari Sentu. Bukankah Sentu memberitahu Anda bahwa ia telah mengujinya sendiri? Sentu mengatakannya, tapi saya tidak percaya. Wajah Ai-Oh serius. Kamar dagang yang luas saya mengendalikan sejumlah besar dan kecil bintang kultivasi, bintang pertambangan, dan bintang pengobatan. Semuanya berjumlah 18. Biaya dan material untuk perjalanan bola-balik antar bintang ini setiap tahun sangat tinggi. Jika memang ada susunan ruang angkasa yang saling terhubung, maka Anda adalah dermawan bagi seluruh kamar dagang saya. Belum lagi Anda ingin menikahi Sui Yue. Anda juga bisa menikahi putri-putri saya yang lain jika Anda mau. Senior, Anda bercanda. Sui Yue sudah cukup. Lagi pula itu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Oke, Sui Yue benar tentang Anda. Penglihatannya memang bagus, ucap Ai-Oh, lalu tiba-tiba berkata, ikuti saya. Begitu selesai berbicara, ia langsung berlari ke depan. Tapi Yangke tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Jadi ia tidak bertanya apa-apa dan mengikutinya dari dekat. Tak lama kemudian keduanya tiba di sebuah istana yang dijaga ketat. Para prajurit berbaju zirah emas menjaga bagian depan istana. Semuanya adalah ahli tingkat kedua alam kembali kekosongan. Istana itu dikelilingi oleh pagar pembatas yang rapat, menunjukkan betapa pentingnya istana ini di kota Suitian. Salam Presiden. Melihat Ai-Oh mendekat, para penjaga bergegas memberi hormat, sehingga Ai-Oh mengangguk pelan dan membawa Yangke masuk. Saat memasuki aula, Yangke langsung merasakan gelombang energi spesial yang samar. Saat mengamati lebih dekat, ia melihat sebuah formasi spesial di tengahnya, memancarkan cahaya redup, dan banyak prajurit berjaga, sementara sosok-sosok wadi diam-diam mengamati sekeliling. Ini pasti pusat informasi spesial bintang Sui Yue, pikir Yangke. Kalau tidak, penjagaannya tidak akan seketat ini. Seperti dugaannya, Ai-Oh berkata, formasi spesial ini menghubungkan semua kota besar di benteng penting di bintang Sui Yue. Ini sangat penting. Yangke mengangguk. Sapuan indera spiritualnya mengungkapkan struktur internal formasi tersebut, tetapi ia tidak memikirkannya. Lagi pula membangun formasi spesial seperti itu bukanlah hal yang sulit baginya. Senior, Anda meminta saya untuk melihat ini. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Tanya Yangke curiga. Bukan benda ini.
Ai-Oh tersenyum misterius, memberi isyarat agar Yang Ke mengikutinya, lalu berjalan ke samping. Di sana ia memasuki pintu samping yang mengarah ke tangga spiral. Tangga itu dihiasi mutiara bercahaya ke seukuran kepalan tangan, memancarkan cahaya lembut dan hangat yang tak pernah redup. Ai-Oh memimpin jalan dan setelah berjalan sekitar sebatang rupa, keduanya akhirnya mencapai titik di bawah tanah. Tiba-tiba ruang di depan terbuka dan Yang Ke tercengang menemukan dunia bersembunyi di bawah tanah. Sebuah ruang rahasia yang sangat luas. Melihat sekeliling, ruang itu kosong, hanya ada sosok di tengahnya, memancarkan aura kuno dan sunyi, berdiri diam. Apa ini? Mata Yang Ke berkedip dan ia bergegas maju, menggunakan cahaya dari mutiara bercahaya. Ia mengintari struktur seperti susunan yang menutupi area dengan radius sekitar 5 kaki. Apakah ini susunan super angkasa? Yang Ke menatap Ai-Oh dengan takjub. Ya, Ai-Oh mengangguk dengan sungguh-sungguh. Seperti yang Anda lihat, ini memang susunan super angkasa yang mampu berteleportasi dari bintang Suizhui ke bintang lain. Tidak berfungsi? Tanya Yang Ke lagi. Iya, saya tidak tahu apa yang salah. Menurut catatan leluhur saya, formasi ini sudah tidak bisa digunakan selama puluhan ribu tahun. Selama bertahun-tahun para tetua kamar dagang telah meminta perbaikan. Sayangnya tidak ada yang berhasil memperbaikinya. Yang Ke, bukankah saya tidak percaya pada kemampuan Anda? Tapi masalah ini sangat penting dan saya harus melihatnya sendiri. Jika Anda bisa memperbaiki formasi ini, saya akan percaya pada Anda, kata Ai-Oh serius. Seberapa sulit itu? Yang Ke menyeringai. Ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih santai. Bisakah Anda benar-benar memperbaikinya? Ekspresi Ai-Oh tiba-tiba menjadi cerah. Iya, Yang Ke mengangguk. Tapi senior, di mana formasi ini terhubung? Ai-Oh sedikit mengernyit. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Tetapi setelah ragu sejenak, dia berkata, Anda begitu dekat dengan saya dan begitu dekat dengan Suizhui, sehingga Anda bukan orang asing lagi. Jadi saya tidak ragu untuk memberitahu Anda. Pernahkah Anda mendengar bahwa ada banyak bintang gelap di wilayah bintang ini? Bintang gelap? Yang Ke mengangkat alisnya agak terkejut. Bintang-bintang yang tersembunyi jauh di dalam wilayah bintang, tidak dapat diakses dengan cara konvensional dan bahkan tak terlihat oleh mata telanjang. Anda tahu? Ai-Oh mengangguk. Inilah jenis bintang gelap. Wilayah bintang itu sangat luas dan rahasia yang dikandungnya begitu besar. Melihat seluruh wilayah bintang, meskipun tidak banyak bintang gelap, pasti ada cukup banyak. Hanya saja orang biasa tidak dapat menemukannya. Di wilayah bintang saat ini, setiap bintang yang bernilai telah lama dibagi oleh kekuatan-kekuatan besar. Misalnya kabar dagang yang luas saya mengendalikan sebanyak 18. Jika setiap kekuatan ingin tumbuh dan berkembang lagi, selain ekspansi dan agresi, cara yang paling dapat diandalkan adalah mengembangkan dan mencari bintang gelap. Ekspansi dan agresi memiliki terlalu banyak faktor yang tidak diketahui, sementara mencari bintang gelap aman dan nyaman. Namun bintang gelap tersembunyi jauh di dalam dan sangat sulit ditemukan. Bahkan jika Anda melewatinya, Anda mungkin tidak dapat menemukannya. Yang Ke mengangguk dan berkata, saya pernah mendengar tentang ini. Konon, di dalam wilayah bintang ini terdapat formasi-formasi aneh yang menyembunyikan bintang-bintang tertentu. Misteri formasi-formasi ini begitu mendalam, sehingga bahkan seorang raja kekosongan tingkat 3 pun mungkin tak mampu memahaminya. Saat berbicara, pikiran Yang Ke berubah dan ia bertanya dengan heran. Senior, apakah maksud Anda formasi spesial ini terhubung dengan bintang gelap? Ekspresi Ai-Oh sedikit cerah, lalu ia mengangguk. Iya, memang terhubung dengan bintang gelap. Mungkin Anda tidak tahu. Tapi leluhur kamar dagang yang luas saya pernah berteman dengan Kaisar Bintang. Kaisarlah yang menemukan bintang gelap itu dan akhirnya memberitahu leluhur kamar dagang saya bahwa formasi ini juga diatur secara pribadi oleh Kaisar. Apakah itu benar-benar terkait dengan Yan Yan? Yang Ke agak terkejut, tetapi akhirnya ia mengerti mengapa formasi di hadapannya hampir identik dengan miliknya, karena itu adalah hasil karya Yan Yan. Dan ia juga telah mengajarinya diagram tata letak untuk formasi spesialnya sendiri.
Jadi akan aneh jika berbeda. Sebelumnya, Aio menduga bahwa Yang Ke akan menunjukkan keterkejutan setelah mengetahui hubungan Kaisar Agung dengan leluhur kamar dagang Heng Luo. Tetapi ia mendapati Yang Ke sama sekali tidak peduli. Jadi dia terkejut. Dan Aio tidak mau mengutarakan pendapatnya tentang Yang Ke. Hanya orang yang tenang yang bisa setenang itu. Bagaimana ia bisa tahu bahwa Yang Ke telah menghabiskan banyak waktu bersama Yang Yan. Dan pemahamannya tentang Kaisar Agung tak tertandingi di seluruh wilayah bintang. Kemudian dia melanjutkan. Bintang gelap itu adalah bintang tambang, sangat berharga. Sayangnya selama ribuan tahun kamar dagang saya telah terdiam di atas gunung harta karun, namun tidak dapat mengaksesnya. Kami sungguh merasa tidak layak atas kepercayaan Kaisar Agung. Yang Ke, jika Anda bisa memperbaiki formasi ini, Anda akan menjadi dermawan sejati kamar dagang saya. Pada detik ini, Aio merasa tak mampu melanjutkan. Ia berniat berterima kasih kepada Yang Ke, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, ia menyadari bahwa ia tidak punya alasan untuk berterima kasih. Bagaimanapun kehadiran Yang Ke telah membawa manfaat yang tak terhitung bagi kamar dagang dan dirinya sendiri. Jadi bagaimana mungkin ia berterima kasih atas bantuan seperti itu? Bahkan jika dia menjual seluruh kamar dagang untuk berterima kasih padanya, tidak akan cukup. Jangan khawatir senior, serahkan ini pada saya. Yang Ke mengangguk patuh. Baiklah, kalau begitu saya akan menunggu dan melihat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Aio bersemangat. Tunggu sebentar. Yang Ke berkata ketika ia tiba di sadar susunan spesial yang bobrok. Ia mengamatinya dengan seksama menggunakan indera ilahnya sejenak. Dengan tatapan penuh perhitungan di wajahnya, detik berikutnya ia tiba-tiba mengeluarkan berbagai material dari cincin spesialnya, termasuk kristal rovoid murni yang dibawanya dari tanah hilang. Kemudian api yang membakar meletus dari tubuhnya dan material-material itu terus bertransformasi di hadapannya. Diserap ke dalam dasar susunan. Indera ilahi Yang Ke juga bergerak bolak-balik di dalam dasar susunan, memperbaiki dan menyempurnakan diagram susunan spiritual internal dengan api kesadarannya. Dengan sebatang dupa, ia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, dan kristal roh kekosongan murni tertanam di posisi yang tepat di dalam susunan, yang membuat seluruh formasi tiba-tiba berdengung, dan gelombang energi spesial yang nyata melonjak darinya. Formasi yang tadinya abu-abu sekarang bersinar dengan cahaya redup. Ini Aio yang menyaksikan dari samping tercengang, mulutnya tiba-tiba terbuka lebar, hampir cukup untuk menampung kepalan tangan. Sebagai Presiden Kamar Dagang Heng Luo, sebagai seorang ahli tingkat Raja Kekosongan tingkat kedua, dan ahli di bidang perdagangan, ia telah menjalani sebagian besar hidupnya dan menyaksikan berbagai hal aneh. Ia telah lama mampu tetap tenang meskipun gunung runtuh di depan matanya. Namun saat ini ia benar-benar terkejut. Ia berasumsi bahwa rencana Yang Ke untuk memperbaiki formasi spesial bukanlah tugas yang mudah. Ia memperkirakan itu akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 bulan. Bahkan mungkin 1 atau 2 tahun. Ia mengira Yang Ke telah menghabiskan energi mental dan spiritual yang luar biasa. Tapi ternyata hanya butuh sebatang dupa. Yang Ke ternyata telah memecahkan masalah yang telah menghantui banyak elit kamar dagang Heng Luo selama ribuan tahun. Apakah anak ini benar-benar manusia? Aio merasa benar-benar hancur, menatap ke depan dengan tak percaya. Namun dengan formasi gelombang kekuatan spesial dan cahaya redup semuanya menegaskan bahwa formasi spesial itu benar-benar telah terbaiki. Tepat saat ia tenggelam dalam pikirannya, ia melihat Yang Ke mengeluarkan beberapa material lagi dan menyempurnakannya di tangannya. Dalam sekejap, sesuatu yang menyerupai token terbentuk. Yang Ke segera melambaikan tangan kepada Aio sambil tersenyum. Senior, apakah Anda ingin melihat ke sana? Hanya itu? Tanya Aio curiga. Bukannya ia meragukan kemampuan Yang Ke, tapi apa yang ia lihat sungguh di luar imajinasinya. Iya, formasi ini warisan dari garis keturunan saya sendiri. Hanya ada masalah dengan diagram formasi spiritual internal. Dan saya sudah memperbaikinya, dan itu bukan masalah besar. Saya juga telah memperkuat dasar formasi dan menambahkan beberapa kristal roh kekosongan.
cukup untuk membuatnya tetap berfungsi selama 10.000 tahun lagi. I.O. menelan ludah, tetapi membayangkan menghadapi bintang tambang yang kaya yang telah menghantui setiap presiden kamar dagang selama ribuan tahun, membuatnya tak terhentikan, dan ia melompat ke dalam formasi dalam sekejap. Senior, ambillah ini. Tenangkan diri Anda, perintah Yangke, sambil menyerahkan token yang baru disempurnakannya. Apakah ini token teleportasi khusus yang Anda buat? Tanpanya saya tidak bisa menggunakan formasi luar angkasa. Tanya I.O. sambil berpikir. Jelas Sentu telah melaporkan semuanya kepadanya, jadi ia tahu keberadaan token teleportasi itu. Iya, tanpa token itu formasi tidak bisa digunakan, dan jika Anda menggunakannya dengan gegabah, Anda akan diasingkan ke kehampaan tak berujung. Yangke menyeringai. Baiklah, dengan bantuan Anda saya lega. I.O. tertawa terbahak-bahak, mengangkat tangannya dan berkata, ayo berangkat, biarkan saya lihat betapa kayanya planet tambang itu. Yangke berhenti bicara dan menuangkan banyak kristal suci ke dalam formasi, merapal mantra dan mengaktifkan formasi tersebut. Segera cahaya menyelimuti Yangke dan I.O. dan sesaat kemudian mereka lenyap. Ribuan mil jauhnya di dalam bintang yang sunyi dan tandus, di dalam istana kuno, sebuah cahaya berkelap-kelip. Bertahan selama puluhan tarikan nafas penuh sebelum perlahan memudar. Ketika cahaya itu memudar, Yangke dan I.O. muncul. Layaknya seorang ahli tingkat raja kekosongan tingkat kedua, indera spiritualnya sangat kuat. Bahkan setelah teleportasi antar bintang, I.O. pulih dengan cepat. Tidak seperti Sentu yang sempat linglung. Kemudian dia dengan cepat mengamati sekelilingnya. Kesadaran spiritualnya meluas dengan cepat keluar, dengan jelas mengamati sekelilingnya untuk mencari cahaya. Keduanya saat ini berada di dalam aula besar, memancarkan aura kuno. Jelas sudah lama sekali, karena bertahun-tahun terbengkelai dan minimnya lalu lintas. Aula tersebut menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Di dalamnya setidaknya 100 kerangka layu duduk bersila, tersebar di seluruh aula. Kerangka-kerangka ini tak bernyawa, tak berdaging dan berdarah. Bahkan pakaian mereka pun lapuk. Hanya menyisakan sisa-sisa kerangka putih. Beberapa masih mempertahankan wujud manusia mereka, sementara yang lain tergeletak berserakan di tanah. Pemandangan yang mengerikan. Setelah memastikan lingkungan sekitar aman dari bahaya, tatapan I.O. tertuju pada kerangka-kerangka di sekitarnya. Matanya meredup dan ia mendesah. Ini pasti murid-murid kamar dagang saya yang tak mampu mengungsi dari tempat ini tepat waktu. Saat itu, ketika formasi spesial tiba-tiba rusak, beberapa prajurit yang masih menambang di bintang pertambangan ini dan tak mampu kembali ke bintang Suiyue tepat waktu. 10.000 tahun telah berlalu dan bintang pertambangan itu tak lagi cocok untuk kultivasi seni bela diri. Kultivasi mereka telah mandek dan mereka mati karena usia tua di sini. Ratusan orang tewas di dalam aula utama saja. Bisa dibayangkan berapa banyak yang gugur di luar. Saat itu kamar dagang Hengluo menderita kerugian besar. Menurut catatan sejarah, lebih dari 5.000 murid hilang. Ini berarti 5.000 murid kamar dagang Hengluo tewas di bintang pertambangan ini. Senior, saya turut berduka cita, kata Yangke. Bingung bagaimana cara menghiburnya. Melihat raut wajah I.O. yang muram, ia hanya bisa berkomentar singkat. I.O. tersenyum kecut. Saya mengerti, itu terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Saya hanya merasa kamar dagang telah mengecewakan mereka. Mereka mengorbankan nyawa dan darah mereka di sini. Namun setelah bertahun-tahun, hanya sedikit yang mengingat mereka. Seseorang akan mengingat mereka di masa depan. Mereka gugur di sini, mungkin karena berusaha melindungi formasi dari kehancuran oleh kekuatan luar. Tindakan ini sendiri merupakan pencapaian yang luar biasa. Mengapa Anda berkata begitu? Tanya I.O. tertegun. Yangke menyeringai. Begini saja. Untuk berteleportasi melintasi bintang harus ada 2 susunan ruang yang terhubung. Jika salah satu rusak, teleportasi mustahil dilakukan. Yang di kota bintang Suiyue sudah rusak, tetapi setelah saya memperbaikinya,
kita bisa berteleportasi ke sini, yang berarti susunan di sini masih utuh. Saya agak khawatir sebelumnya. Jika susunan di sini rusak, saya harus memasuki koridor hampa sendirian untuk memperbaiki simpul teleportasi. Melakukan hal itu akan berbahaya bagi saya, tetapi ini tidak terjadi. Ini berarti mereka telah melindungi susunan di sini dengan sangat baik sebelum mereka meninggal. Bukankah ini pencapaian yang luar biasa bagi kamar dagang? Para pendahulu seharusnya mengingat mereka dan memuja mereka untuk generasi mendatang. I.O. menunjukkan ekspresi tersadar dan mengangguk berulang kali. Anda benar, meskipun saya tidak tahu nama mereka. Mereka memang pahlawan kamar dagang. Generasi mendatang harus mengingat kontribusi mereka. Ketika orang putus asa dan menghadapi kematian, mereka akan menjadi gila, tanpa akal sehat. Siapapun bisa melakukan apa saja. Namun ratusan orang yang tewas di aula ini tidak menjadi gila dan mencoba menghancurkan formasi ruang. Sebaliknya, mereka bertahan sampai akhir, mungkin berharap seseorang dari bintang Suiyue suatu hari nanti akan menyelamatkan mereka. Sayangnya, mereka menunggu puluhan ribu tahun. Mereka telah lama berubah menjadi tulang belulang kering. Raut wajah I.O. tiba-tiba berubah serius. Ia turun dari formasi dan berdiri di hadapan ratusan kerangka. Dengan ekspresi serius, ia berkata, "Saya adalah Presiden Kamar Dagang Heng Luo saat ini. Saya akan mencatat kontribusi kalian agar kalian mati dengan layak. Meskipun saya terlambat, saya akan membawa kalian pulang hari ini dan menguburkan kalian dengan damai. Arwah kalian yang telah tiada, mohon maafkan saya atas segala pelanggaran." Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah cincin spesial kosong dan dengan lampion tangannya yang hati-hati menyalurkan energi sucinya, mengumpulkan kerangka pertama di hadapannya ke dalam cincin tersebut. Lalu yang kedua, yang ketiga, dan butuh waktu setengah batang rupa bagi I.O. untuk mengumpulkan semua tulang. Kemudian ia menoleh ke arah Yangke dan berkata, "Saya akan keluar untuk melihat apakah ada murid lain. Silakan melihat-lihat. Ini bintang tambang dan mungkin Anda akan menemukan sesuatu. Jangan ragu, jika Anda menemukan sesuatu, itu akan menjadi kesempatan Anda sendiri." "Baiklah, kalau begitu kita bertemu di sini sebulan lagi." "Ada yang ingin saya bicarakan dengan senior." I.O. mengangguk, dan dengan sekejap tangannya, ia menghilang dari tempat itu. Setelah pergi, Yangke mengikutinya keluar dari aula. Melihat sekeliling, bintang tambang ini sangat mirip dengan yang ia temukan. Gelap, lembab, dingin, dan energi spiritualnya rendah. Tidak ideal untuk latihan bela diri, tetapi mengandung deposit mineral yang sangat kaya. Berkat deposit pada bintang tambang itu, sekte Lingzhou menjadi sangat kaya. Ia percaya bahwa jika kamar dagang Heng Luo dapat mengembangkannya, kekuatan finansialnya pasti akan melonjak ke tingkat yang baru. Memikirkan bintang tambang itu, pikiran Yangke bergerak, dan ia dengan lampion tangannya ia melepaskan siu-siu dan burung api. "Tuan, apa yang bisa saya bantu?" Liu Yan mempertahankan sikap berapi-apinya. Lengannya seperti akar teratai yang terkesikap ke udara. Dia menggunakan gaun merah menyala yang mencapai perutnya, memperlihatkan pusar halus yang sangat memikat. Yangke meliriknya, menggelengkan kepala dan berkata kepada boneka batu, "Siu-siu, apakah ada yang Anda sukai di sini?" Pertanyaan Yangke sebenarnya cukup sembrono. Mata siu-siu yang melebar seperti kacang hitam telah menatap sekelilingnya sejak ia dibebaskan, tanpa sama sekali tidak mengerti. Namun Yangke tahu ini adalah tanda kegembiraannya yang luar biasa. Bagi klan boneka batu yang dikaruniai kemampuan untuk memurnikan esensi mineral untuk mereka gunakan sendiri, bintang mineral adalah surga. Jika diberi cukup waktu, mereka bahkan dapat melahap dan memurnikan seluruh bintang mineral. Begitu Yangke selesai berbicara, Siu-siu mengangguk seperti ayam yang mematok nasi. Jadi Yangke menyeringnya dan berbisik, "Apakah masih ada esensi yang tersisa?" Di planet pertambangan itu, Siu-siu telah jatuh ke dalam keadaan evolusi yang dorman. Justru karena ia telah melahap esensi bintang yang tersisa,
Meskipun kekuatannya tidak meningkat saat terbangun, ia sekarang mampu melawan domain alam Raja Kekosongan. Dan ini adalah tingkat pertumbuhan yang berbeda. Jika ia bisa melap lebih banyak esensi yang tersisa di sini, Xiu pasti akan tumbuh lebih kuat. Esensi bintang dari planet tambang berbeda dengan esensi bintang dari bintang kultivasi. Esensi bintang-bintang tambang rusak parah, menghasilkan lapisan energi spiritual yang tipis, sehingga tidak cocok untuk dikultivasi oleh seniman bela diri. Oleh karena itu, ada atau tidaknya esensi ini tidaklah penting. Selama endapan mineral masih ada, nilai sebuah bintang tambang tidak akan berkurang. Namun bintang kultivasi berbeda. Masing-masing bintang dihuni oleh miliaran penduduk tanpa kekuatan esensi. Bintang itu akan segera menjadi bintang mati, dan miliaran penduduk akan menderita. Hal yang sama berlaku untuk bintang pengobatan. Energi spiritual di bintang pengobatan bahkan lebih kaya daripada di bintang kultivasi biasa. Karena hanya dengan energi spiritual yang begitu kaya, ramuan spiritual dapat tumbuh dengan cepat. Tapi Xiu tampak bingung ketika Yangke menanyakan hal ini. Ia menggaruk kepalanya dan menatap Yangke dengan tatapan kosong. Wajahnya seolah-olah tak mengerti apa yang ditanyakannya. Bodoh, itu benda yang Anda telan terakhir kali dan tertidur. Liu Yan menepuk kepala Xiu dengan suara nyaring. Xiu akhirnya mengerti dan matanya berbinar. Kemudian dia mengangguk cepat. Silakan, telan saja. Kalau Anda menemukan sesuatu yang menarik di sepanjang perjalanan, jangan lewatkan. Kalau sudah hampir selesai, temui saya di sini. Yangke tersenyum dan melambaikan tangan. Setelah Xiu menerima perintah dan berjungkir balik di udara, tubuhnya yang mungil bagaikan tak ada apa-apa. Langsung terbenam ke dalam tanah, lenyap dengan cepat. Indra ketuhanan Yangke mengungkapkan bahwa ia telah menembus ratusan mil di bawah tanah dalam waktu yang sangat singkat. Terus melesat ke dalam bumi dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Jelas mencari sumber yang tersisa. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Tanya Liu Yan. Coba saja berkeliling-keliling dan lihat apakah ada peluang bagi Anda. Tempat seperti ini yang tak tersentuh selama ribuan tahun pasti memiliki beberapa manfaat. Mungkin ada sesuatu yang menunggu untuk Anda ambil. Tidakkah Anda membutuhkan saya untuk tinggal bersama Anda? Tidak. Yangke menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba seolah menyadari sesuatu, ia menatap Liu Yan dengan heran dan berkata, kecerdasan spiritual Anda. Liu Yan sebelumnya tampak seperti bukan tipe orang yang mengajukan pertanyaan seperti itu atas inisiatifnya sendiri. Tetapi hari ini perilakunya agak berbeda. Liu Yan sendiri tercengang, alisnya yang indah berkerut bingung, tapi Yangke tersenyum tipis. Sepertinya terus-menerus memurnikan api sejati matahari memang akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan Anda. Sayang sekali, kecerdasan bawaan Xiu rendah. Kalau tidak, dia pasti akan semakin cerdas. Jadi Anda harus berusaha keras. Jika suatu hari nanti ada kesempatan, saya akan menemukan cara untuk menciptakan tubuh fisik untuk Anda. Sehingga Anda tidak perlu terus hidup sebagai tubuh energi ini. Mata indah Liu Yan tiba-tiba bersinar terang dan ia membungkuk dengan anggun, kemudian berkata, kalau begitu, Liu Yan berterima kasih kepada Tuan terlebih dahulu. Yangke melambaikan tangannya dan Liu Yan dengan teriakan pelan berubah menjadi burung api raksasa, berkobar seperti api, melesat menuju cakrawala. Setelah kedua ajudan itu pergi, Yangke melepaskan indera ilahnya untuk menyelidiki kondisi tubuh Dharma di dalam mutiara alam mendalam. Formasi itu identik dengan milik Xiu. Keduanya menyerap dan memurnikan mineral untuk memperkuat diri. Namun tubuh Dharma baru saja memurnikan seluruh benua terapung dan masih mencernanya. Namun ukurannya yang seperti gunung sungguh menakutkan. Melihatnya seperti ini, Yangke tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk melepaskannya. Jadi dia segera melompat dan terbang lurus ke langit. Bagaimanapun inilah bintang gelap. Sebuah bintang yang ditutupi oleh formasi misterius. Meskipun mineral di sana tak lagi berharga bagi Yangke, tetapi formasi misterius yang menutupi bintang gelap itu adalah sesuatu yang perlu ia jelajahi. Jika ia bisa melihat secercah kekuatannya melalui formasi itu,
itu akan sangat bermanfaat bagi Yangke. Menatap ke atas, langit benar-benar gelap, tidak seperti bintang lain yang terlihat di bintang kultivasi. Tidak ada matahari, bulan, atau bintang, bahkan cahaya bintang yang bersinar. Hanya cahaya redup dan kabur yang mengalir di langit. Sumbernya tak diketahui, namun justru karena cahaya yang berkilauan inilah seluruh bintang mineral tetap terlindung dari kegelapan. Seluruh dunia tampak tertutup oleh tutup panci tak terlihat. Pada saat ini, Yangke mencapai ketinggian lebih dari 100.000 mil dan terbang lebih tinggi. Ia merasakan bahwa formasi misterius itu telah mengerahkan kekuatannya yang luar biasa di sini. Setiap kemajuan lebih jauh niscaya akan memicu situasi yang mematikan. Bahkan dia mungkin tidak dapat melarikan diri dari situasi seperti itu. Karena itu adalah murka langit dan bumi, yang merupakan kekuatan hukum. Yangke duduk bersila di udara dan tak bergerak, melepaskan kesadaran ilahinya, menyerap sekelilingnya dan merasakan kekuatan hukum tempat ini. Dari Yang Yan, Yangke telah mempelajari pentingnya kekuatan hukum. Hanya dengan memahami kekuatan hukum, seorang pejuang dapat melampaui ranah raja kekosongan dan melihat sekilas rahasian ranah yang lebih tinggi. Inilah sebabnya Yangke mengatakan bahwa mereka yang berada di level penguasa bintang akan lebih mudah maju. Karena seorang penguasa bintang adalah penguasa bintang kultivasi yang diresapi dengan esensi bintang tersebut. Mereka dapat dengan mudah memahami hukum dunia pada bintang kultivasi tersebut dan akhirnya menguasai pemahamannya. Yangke menyuruh Xiu melap sisa esensi tempat ini dengan mengingat hal ini. Sambil terus tumbuh lebih kuat, ia tak pernah menyerah untuk membantu kedua kekuatan besarnya. Jika Xiu suatu hari nanti dapat memahami kekuatan hukum, kekuatan tempurnya pasti akan melonjak. Pada saat itu, ia tidak hanya akan mampu mengabaikan kekuatan medan domain ranah raja kekosongan, tetapi bahkan dengan mudah menekannya. Tak lama kemudian Yangke masuki kondisi terlupakan, sepenuhnya tenggelam dalam pemahamannya. Ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan misterius dan samar mengalir di sekelilingnya. Kekuatan yang begitu mendalam hingga ia sendiri tak mampu memahaminya. Dan inilah hukum. Ia tak berharap untuk memahami banyak hal, hanya berusaha untuk lebih memahaminya, mempersiapkan masa depan. Waktu berlalu begitu cepat dan sebulan berlalu. Suatu hari Yangke membuka matanya, kilatan cahaya berkelap-kelip di dalamnya. Saat ia mengamati sekelilingnya, segala sesuatu yang sebelumnya samar tampak menjadi jauh lebih jelas. Dan Yangke melihat sekilas kekuatan hukum. Ini memang kekuatan yang bahkan lebih kuat daripada medan domain. Jika seseorang benar-benar memahami hukum langit dan bumi, maka kata-katanya akan menjadi hukum. Yangke merenung. Apa sebenarnya alam selanjutnya? Mampu mengendalikan kekuatan sekuat itu? Entah itu medan momentum, alam kembali kekosongan, atau medan domain alam raja kekosongan, keduanya terpancar keluar dari kekuatan seseorang, memengaruhi lingkungan sekitar melalui kemampuannya sendiri. Namun, kekuatan hukum berbeda. Pada dasarnya hukum mengendalikan kekuatan langit dan bumi, memperjelas mana yang lebih kuat. Yangke berdiri diam di sana, merenung selama 3 hari penuh. Namun ia masih sedikit bingung. Ia tahu mungkin masih terlalu dini baginya untuk mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Jadi dia tidak memaksakan diri, melainkan berbalik dan terbang ke bawah. Kembali ke istana. Yangke merasakan kehadiran Ai-Oh. Ia jelas telah kembali dari luar. Bersamanya ada Xiu dan Liu Yan. Namun Xiu tampak tertidur lelap lagi. Nafasnya teratur tanpa fluktuasi sedikit pun. Saat Yangke masuki aula, ia dikejutkan oleh tatapan curiga Ai-Oh pada Liu Yan. Bertanya-tanya dari mana ia muncul. Namun bahkan dengan penglihatan Ai-Oh yang tajam, ia dapat melihat bahwa Liu Yan tidak memiliki wujud fisik, melainkan esensi energi yang terkondensasi. Sekarang Liu Yan menggendong boneka batu duduk dengan tenang, menunggu kedatangan Yangke. Senior. Yangke mendekat mengepakkan tinjunya untuk memberi salam. Anda kembali? Ai-Oh mengangguk. Apa yang Anda dapatkan? Tanya Yangke. Lebih dari 2.000 kerangka telah dikumpulkan dan sisanya mustahil ditemukan.
Namun saya telah menemukan beberapa kapal perang yang masih berfungsi dan banyak mineral yang telah ditambang. Ketika saya kembali, saya akan meminta orang-orang datang ke sini untuk melanjutkan penambangan. Bagus, karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Ayo kembali. Baiklah, kata Aio tanpa basa-basi. Mengambil tempatnya di formasi spesial. Yang melambaikan tangannya mengumpulkan Liu Yan dan Xiu Xiu. Dia tidak bertanya pada Liu Yan apa yang telah diperolehnya, tetapi dari ekspresinya ia tahu Liu Yan pasti telah memperoleh sesuatu. Karena di dalam dirinya masih tersisa api yang membara dan belum dimurnikan. Mungkin Liu Yan telah menemukan api langka dari bintang mineral ini. Pada saat ini Aio membuka mulutnya ingin menanyakan tentang asal-usul Xiu Xiu dan Liu Yan, tetapi mengurungkan niatnya karena ia merasa bahwa Xiu Xiu dan Liu Yan memiliki kekuatan yang sangat ia takuti. Dengan kata lain, ia tidak dapat sepenuhnya mengalahkan mereka berdua sendirian. Tapi hal ini membuat Yang Ke tampak semakin misterius. Dia masih sangat muda, baru berusia 60 tahun, namun sudah berada di tingkat kedua alam Raja Kekosongan. Dia juga seorang alkemis tingkat Raja Kekosongan, mampu mengerahkan formasi ruang angkasa super, dan memimpin kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Apakah ini sesuatu yang bisa dimiliki satu orang? Sebuah kekuatan yang bisa dia kumpulkan. Apakah sang pencipta terlalu berat sebelah? Namun membayangkan Sui Yue merebut hati pria seperti itu membuatnya gembira. Jika orang seperti itu menjadi musuh kamar dagang yang luwuh, itu akan menjadi bencana bagi kamar dagang. Tidak heran jika Quan Xizong itu begitu frustasi oleh Yang Ke, dan tidak heran Zixing menderita kerugian yang begitu besar. Saat Aio memikirkan hal ini, kilatan cahaya bersinar dan keduanya kembali ke ruang rahasia di bawah kota Suitian. Setelah tersadar, Aio berkata, Yang Ke, saya telah memverifikasi kemampuan Anda secara pribadi dan saya membutuhkan Anda untuk membantu mengatur formasi ruang di antara 18 bintang kamar dagang. Jika Anda membutuhkan mineral, beritahu Sui Yue. Dia akan membantu Anda sepenuhnya. Karena saya harus mengurus masalah bintang pertambangan selanjutnya. Jadi saya mungkin tidak akan bisa bertemu dengan Anda untuk sementara waktu. Tidak apa-apa. Yang Ke tersenyum tipis. Tapi saya punya permintaan sekarang. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menyetujuinya, senior. Kenapa Anda begitu sopan? Setelah melalui begitu banyak hal, Aio telah lama menganggap Yang Ke sebagai salah satu darinya. Jadi bagaimana mungkin dia menolak permintaannya? Saya membutuhkan token Kaisar Bintang dari kamar dagang Anda, bisik Yang Ke, yang membuat ekspresi Aio membeku. Apakah Anda tahu bahwa kamar dagang saya memiliki token Kaisar Bintang? Kemudian raut wajah yang tiba-tiba tersirat. Sui Yue sudah memberitahu Anda kan? Iya. Katakan pada saya untuk apa Anda menginginkan token Kaisar Bintang itu. Meskipun itu peninggalan Kaisar Agung, kekuatan magis yang tersegel di dalamnya telah lama dilepaskan, yang membuatnya tak berguna. Token itu hanya berfungsi sebagai warisan. Jika Anda bisa mengatakan yang sebenarnya, saya akan memberikannya pada Anda. Yang Ke merenung sejenak, lalu mengeluarkan sebuah slip giok, menyalurkan kesaran ilahiynya ke dalamnya, dan menyerahkannya kepada Aio, sambil berkata, Senior, lihatlah ini, dan Anda akan tahu. Dengan curiga, Aio mengambilnya dan meriksanya dengan seksama, dan informasi di dalam slip itu identik dengan yang diberikan Yang Ke kepada penguasa bulan merah. Berisi rahasia mengumpulkan 9 token Kaisar Bintang untuk membuka jalan menuju alam bintang. Seperti yang diduga. Setelah membacanya, Aio tercengang dan berseru. Benarkah ini? Beraninya saya bercanda tentang hal seperti ini, kata Yang Ke dengan sungguh-sungguh. Pantas saja Anda menginginkan token Kaisar Bintang. Kalau begitu tidak masalah untuk memberikannya pada Anda. Tapi ke-6 ahli Raja Kekosongan tingkat ketiga ini, kalau dihitung senior, saya sudah punya 4 kandidat. Aio menatapnya dengan heran dan tersenyum. Sepertinya Anda sudah bersiap. Kalau begitu, saya ingin tahu apakah senior punya ide untuk pergi ke alam bintang untuk menjelajah? Yang Ke menyeringai. Aio terdiam, tidak seantusias penguasa bulan merah. Setelah jeda yang lama, ia berkata, saya tidak bisa memberi Anda jawaban sekarang, tapi saya pikir
Bahkan jika saya tidak pergi, Paman Long pasti akan sangat tertarik. Senior Long? Mata Yangga berbinar dan dia mengangguk. Dia kandidat yang sangat cocok. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.